Paling syariahnya penjual beli adalah jualan di restoran atau di Alfamart. Kenapa? Coba. Di Alfamart itu ibu sebelum beli Pampers ada harganya nggak? Ada. Sudah ditentukan nggak harganya? Dan harganya sudah tertera kan? Iya. Maka itu syaratnya sudah terpenuhi. Barangnya sudah ada harganya. Dan sebelum diambil itu barang, harus bayar dulu nggak? Boleh nggak di Alfamart nganjuk ngutang? Alfamart saya ngambil dulu ya, nanti besok bayar, boleh nggak? Nggak boleh kan, ada hitungannya. Maka ibu bapak nggak boleh menikmati itu barang kecuali ngantri dulu di Alfa bayar, betul? Itu sah dan paling bagus. Ya. Di hotel. Kita minta bil, itu kan harganya kita kan nggak tahu bahwa kopi satu gelas 250. Oh kalau di hotel biasanya ada. Enggak, kita begitu itu kopi entar. Sampai kita bikin selesai, kita bil, kita suapin. Oh berarti jangan beli kopi yang model gitu. Ya, artinya kan itu Ya. kita ini gitu. Ya, cari harganya dulu. Biar ini gini ya. Sebenarnya gini, bapak tidak akan haram beli barang yang belum ada harga. Tapi kalau bisa bapak beli barang yang sudah mengetahui harganya. Ya. Ya. Kalau syariah seperti itu. Ya. Iya. Iya. Itu biasanya ada harganya, Pak? Nggak ada. Saya bintang biasa mau Oke. enggak ada. Ya itu bisa diatur lah ya. Nah. Ya. Kalau bisa ini kan berarti kan udah ada hal-hal yang sudah terlihat gurur ya, ketidakjelasan. Berarti Bapak cari jangan beli lagi di model seperti itu. Ya, berarti solusinya jangan beli di model seperti itu. Bakal merugikan kan? Mangga ibu bapak, ibu kok pada pulang? Ada pertanyaan bu? Ya. Ya itu yang tadi. Ya. Ya itu maksudnya kalau bisa, ini nggak haram loh. Kalau bisa bapak itu memakan setelah dibayar. Karena akadnya itu jadi sah dulu. Jangan sampai gini ya. Oke lah taruh itu insya Allah kita bisa langsung bayar. Kalau bisa pas sudah memesan ya, bapak tahu harganya satu porsinya dan dibayar dulu. Bu ini saya bayar ya. Nanti ditunggu ya di mejanya. Itu paling bagus. Karena akadnya sudah sah. Karena gini dong. Bapak pas lagi makan kalau belum dibayar sebenarnya udah sah belum akadnya? Belum sah. Gimana kalau bapak keselak mati? Keselak mati belum dibayar. Ini kan nggak ada eta umur bener. Nah itu. Jadi sebenarnya hindari kebiasaan yang menggampangkan. Gampang. Gue lagi di itu. Ya. Bu ada lagi bu? Pertanyaan tentang jual beli bu? Monggo. Gimana bu? Mangan. Ya itu sebenarnya secara syariat tidak haram orang apa. Tapi lebih bagus ya. Tadi kan ngaji kan, kita gak boleh menikmati suatu barang sebelum diakad. Ibarat gini, ibu mau nggak anak ibu punya anak perawan ya, belum diakad sudah dinikmati sama menantu ibu, mau nggak? Tapi ngomongnya gini, tenang bu bakal dibayar, tetap aja kan harus diakad dulu nggak? Dikasih mahar nggak? Mahar itu harga kan? Jadi emang sederhana tapi emang banyak yang dilalaikan ya. Karena dilalaikan tuh jadi akhirnya ada riba kan ya, ada riba. Jangan, kalau bisa ibu bayar aja dulu. Jadi ibu tuh udah siapin duit kan? Nanti biasanya ada setan pengganggu. Contoh, ibu udah makan barangnya, tapi duitnya tuh sayang. Wah, arep ngutang bae lah nih duitnya eman. Kayak kiki bae dibayar, itu setan. Padahal tinggal bayar itu.
Benar, setan itu. Iya. Tapi ya nanyanya jangan kayak gitu, tapi punten Pak, harganya pira gitu, pakai bahasa yang baru. Iya ya, suka aneh ya. Ya. Makanya semakin banyak nambah ilmu, emang semakin kita tuh canggung. Gak apa-apa, coba aja, coba. Makanya saya juga kalau nanya ke toprak di depan masjid, dia tuh suka bingung, saya tuh nanya harga. Pira sebungkus saya. Wis gampang cerita deh. Wis gampang gitu lah. Pira itu ya. Ya udah langsung bayar dulu. Ya. Gitu ya Bu ya. Coba sekarang udah mulai ngaji dipraktekkan. Barokah insyaallah. Barokah insyaallah. Bab salat monggo. Ini Al-Fatihah kan itu kan termasuk syarat rukunnya kan? Syarat rukun. Nah, apabila Al-Fatihah ini kadang-kadang suka keulang-ulang itu bacaannya itu lupa, maksudnya itu gimana itu? Lupa atau diulang? Ya, bacanya itu ulang lagi gitu. Gimana? Oh. Misalnya Bismillah. Oh itu ada penjelasannya. Ini. Gimana itu Tad? Kalau Al-Fatihah diulang dengan sengaja, ngulang dengan sengaja nih, ngulang Al-Fatihah 2 kali dengan sengaja, hukumnya makruh, nggak boleh. Tapi kalau Al-Fatihah diulang karena ada ketidaksempurnaan, maka itu wajib, karena ada ketidaksempurnaan. Contoh ada salah di sini diulang. Jadi jangan menambahkan rukun dengan sengaja, nggak boleh. Boleh, monggo. Ya. Gimana Bu? Ngutang Ibu? Ngutang. Boleh. Ibu mau ngutang di warung. Contoh ngutang apa? Sayuran, boleh. Ibu ngobrol dengan bagus, dengan akad. Ngobrolnya disebutkan apa yang diutangi. Bu, punten kita mau berakad hutang. Hutangnya sayur berapa bungkus? Sebutin 3 bungkus, harganya 1 bungkusnya 2.000. Jadi totalnya 6.000. Nanti Ibu sebutin kapan dibayarnya. Insya Allah nanti dibayarnya 2 hari lagi, boleh. Jadi nggak boleh sampai ngutang tapi nggak dijelasin kapan bayarnya, nggak boleh. Ya. Iya, catatan. Boleh. Hutang itu termasuk sunnah Rasulullah. Rasulullah sering, ya. Boleh. Udah tradisi ya. Ya. Percaya. Sekarang konsepnya percaya aja, ya. Wis percaya bae lah, itu hutangnya wis ditulis. Gimana kalau yang itunya lupa, yang ininya lupa, nanti saling nuduh. Pira ya, wah kayaknya luwih, kayaknya kurang. Nah nanti kan ada husnudzon, ada suudzon. Tuh, mending ditulis. Nih tanggalnya ditulis. Jadi sekarang itu emang ada adatnya tuh wis percaya aja, betul kan? Ya tapi kan tetap hutang itu nggak ada yang tahu. Boleh siapa lagi? Sengaja diperluas. Ada Kang Anyar saking pundi ya Pak? Saking pundi? Oh iya tah. Oh, tapi kemarin nggak hadir ya? Hadir juga? Alhamdulillah. Dekat rumahnya tah? Dekat. Alhamdulillah. Jadi Ibu, Pak, paham ya Bu ya? Sekarang yang sederhananya gini, Ibu setiap beli apa-apa, Ibu akad aja. Akadnya tuh gampang. Jadi sebutin harga yang mau dibeli. Contoh, kalau orang akad nikah coba disebutin gak yang dibeli? Saya terima nikah dan kawinnya putri Ibu yang bernama, itu kan yang disebutin yang mau dibeli. Neng Fitria, gimana kalau yang disebutin Neng Fitriani, padahal namanya Fitria. Padahal Fitriani beda rumah, itu beda. Salah tuh. Atau salah bintinya.
Salah bintinya bu, nggak bohong, nggak boleh. Disebutin harganya nggak? Qabil tuh tajwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak yang bernama anu dengan seperangkat alat sholat dengan mahar berapa gram? Bolongnya segimana dulu? Kalau sarung bolongnya segimana dulu? Ada aturannya. Kalau sarung bolongnya ru'yatu minal aurati sampai terlihat auratnya jelas batal. Tapi kalau bolongnya hanya bolong-bolong kecil, tidak sampai terlihat dari jauh, maka boleh dimaafkan. Tapi jangan dipakai lagi, itu bolong. Boleh, itu diakalin kan? Diakalin. Boleh. Yang penting tertutup. Nah, boleh. Kemarin udah nggak hadir ya Pak Adin ya? Kita seminggu kemarin nggak hadir ya? Ya emang nggak hadir kan? Minggu kemarin nggak kan? Malam Selasa kemarin emang nggak ngaji kan? Di sini? Kemarin ya sayanya kan? Alhamdulillah. Teman-teman kayak teman-teman dulu. Enggak. Di sini mah ngajinya tanya jawab udah. Boleh. Ya. Gimana Bu? Hutang bank. Gimana Pak? Ya. Bukan minjem, naro. Oh nyimpen, deposit. Ibu mau punya uang 5 juta, terus disimpan di bank. Disimpannya buat apa? Buat ditransfer lagi atau disimpan aja? Disimpan atau beda lagi? Deposit sama ditabung beda. Deposit aja, hanya nyimpen aja. Ya. Oke. Kalau fatwa ulama nih, fatwa MUI. Kalau ibu disimpan di bank konvensional yang itu berbunga, maka riba. Kalau disimpan. Tapi kalau hanya ditransit saja untuk nanti ditransfer ke anak yang lagi di pondok, boleh. Karena kita memanfaatkan jasa BCA dan kita bayar. Sebenarnya bayar kan, itu kan ada potongan. Tapi kalau ibu bapak mau-maunya nyimpen uang di bank yang emang milik Cina, milik orang kafir yang buat kepentingan orang kafir, kata MUI, maka haram. Kalau ibu mau nyimpen duit, mending di bank syariah. Contoh, bank BSI, bank muamalat, okay? Nah, itu lebih aman karena kepentingannya nanti uang ibu diputar untuk untuk zakat, ya, untuk kepentingan orang Islam. Tapi kalau ibu nyimpen di BCA, dipinjamnya sama orang-orang sipit untuk bikin apartemen. Ridho nggak uang kita dipakai untuk apartemen orang Cina? BRI termasuk nggak? BRI syariah ada. Jadi biar kita aman aja. Ya nanti kita di hadapan Allah nanti punya dalil. Ya Allah, saya simpen di BRI yang berlambangnya syariah. Udah nggak apa-apa. Karena kan ikhtiar kan. Ibu tahu nggak? Setiap ibu nyimpen di bank, uang ibu tuh diputer. Ketika orang Cina minjem di bank itu, uang ibu tuh termasuk keambil, betul? Tapi ibu ridho nggak? Uang ibu dipinjam sama orang yang nggak jelas tujuannya, dipinjam untuk kepentingan bisnisnya. Nah gitu. Maka simpenlah di bank yang syariah. Contoh, saya nggak karena nggak promosi bank, banyak BSI yang disebut Syariah Indonesia. Bank Muamalat syariah, Bank BRI syariah, Bank BJB yang syariah. Mau nyimpen di yang syariahnya. Tapi kalau mau transfer boleh di bank apapun. Karena kita ngambil jasa. Ya, jasa doang. Ikut transfer gitu kan. Itu kata MUI ya. Ini fatwa MUI yang bikin kita nggak bingung. Kita nggak anti bank, nggak. Cuman ibu dan bapak pikir 1000 kali, nyimpen uang bapak yang gede itu di tempat orang kafir, nggak boleh dong. Ya mending disimpan di tempat orang Islam dong. Biar dimanfaatin orang Islam kan. Buat apa betul?
Nah, kalau Bank BRI Syariah, BCA Syariah, contoh ya Mandiri Syariah kayak atau apa, itu mereka tuh ada namanya zakat untuk pengembangan pengembangan dakwah Islam. Contoh buat masjid di Papua, buat masjid di NTT. Sekarang ibu dan bapak nyimpen uang di bank Cina. Contoh si Beng, saya sebutin si Beng. Si Beng tuh yang si Beng, tahu si Beng? Yang banknya apa? Shopee. Itu udah jelas itu yang punya Cina. Itu kepentingannya buat judi online. BCA ya. Jadi kita itu pakai yang gampang-gampang deh, yang ada syariah udah cukup. Meskipun di syariahnya tetap juga ada kecurangan, itu bukan urusan kita. Yang penting label syariah. Kalau di BPR itu gimana Ustaz? Pak? BPR itu. Bank Berpendidikan Rakyat ada syariahnya kan? Iya. Iya syariah. Iya BPR syariah, nggak apa-apa. Deposit di BPR itu gimana? Nggak apa-apa, BPR syariah kan? Iya. Nah terus ini kelebihan kadang-kadang kan dikasih kelebihan nih. Kelebihannya kita untuk masyarakat, maksudnya untuk anak-anak. Iya nggak apa-apa. Di sedekah itu gimana Ustaz? Yang penting itu labelnya BPR syariah. Bapak kalau belum ada syariahnya pindahin dulu. Sekarang kalau bapak masih ada uang di bank yang bukan syariah, ambil dulu, simpan, bikin rekening baru yang ada syariahnya, biar bapak tuh hisapnya gak berat. Nanti kan segala aktivitas apapun kita tuh apakah berguna untuk orang Islam atau enggak, untuk orang-orang umat mukmin, untuk dakwah atau enggak. Kalau saya di mana Bang Muamalat? Bang Muamalat jarang ada ATM-nya, jadi bingung kalau ngambil ke Arjawinangun. Jadi biar nggak gampang ngambil. Bank BSI juga bagus. Jadi gini Pak, seandainya nanti Bapak di debat nanti di hadapan Allah, kamu itu berperan gak bagi dakwah Islam? Berperan, nyimpen uang di bank syariah. Bank syariah kan berikhtiar. Bu ya, ibu banknya apa? Nama banknya apa? BRI. Nah, ibu tanya nanti besok datang, mau buka rekening BRI Syariah. Simpen di situ. Karena BRI sama BRI Syariah beda yang punyanya. Kalau BRI Syariah orang-orang ulama yang dia punya kepentingan untuk menyelamatkan umat biar tidak riba. Pan ibarat gini, ada restoran Cina, ada restoran Indonesia. Restoran Cina pasti ada babinya nggak? Nah, mending makan di Padang atau di restoran Cina yang ada babinya? Ya Padang lebih aman. Meskipun ya kita nggak ngejelek-jelekin Cina, enggak kan? Cuman lebih aman makan di restoran Pak. Seandainya bacaan Cinanya bilang gini, Cina ini restoran Cina halal, tapi ternyata ada di selubungnya ada daging babinya. Gimana kalau bekas katelnya bekas ngegoreng daging babi? Nah, benar nggak? Gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang banyak. Jadi Ibu BRI bagus ya. 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 Biar apa kalau BRI Syariah? Biar ibu tidak terlalu hisapnya berat. Ya. Nanti uang ibu tuh diputar-putar. Putar-putar. Bayangin Bu, ibu nyimpen di bank Mandiri yang gak syariah. Ini udah tahu kita. Di BCA yang gak syariah. Kepentingan nyimpen BCA, Mandiri dan itu semuanya paling banyak dipinjemkan sama orang-orang yang bukan Islam. Contoh orang Cina nginjem duit di BCA. Berapa minjem duitnya? 2 miliar di ACC. Uang ibu termasuk kepake. Mau bikin apa? Bikin gereja. Bikin gereja. Uang ibu dipakai buat gereja kan ridho nggak? Ya enggak dong. Mending di BRI Syariah udah. BRI Syariah kepentingannya untuk kepentingan orang Islam. Dan itu kan kita mikir juga kan. Kalau untuk hanya sekedar cuman ada bantuan pemerintah di BRI, ya udah ambil aja, ngambil doang. Cuman untuk nyimpan pikir lagi, betul? Pikir lagi. Atau kalau mau nggak aman dari semua itu, ibu beli brankas, simpan uang ibu di brankas sudah itu. Simpan emas di brankas. Orang-orang Arab punya brankas. Ya boleh. Itu mudah-mudahan terjawab Bu ya. Ibu jangan jadi takut. Yang ibu tetap tenang. Kalau ibu tetap mau simpan di BRI, tanya ke Bank BRI, jangan usah itu. Bu, mau buka rekening BRI Syariah. Nanti ibu khusus BRI Syariah untuk nyimpen. Tapi kalau untuk transferan di BRI nggak apa-apa. Ya, karena kan kita bayar juga di BRI.
Kan kalau ada itu kan bayar kan, ibaratnya kalau ibaratnya bayar jasa. Tapi kalau nyimpen dari syariah. Tapi saya rekomendasi simpen di bank namanya Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Karena itu semua bank disimpan di situ. Kemarin bikin masjid yang adanya Masjid Al Jabar yang ada di Bandung. Salah satu promotor pendanaannya adalah Bank Syariah Indonesia, BS. Ya. Jadi termasuk membikin masjid ya, BSI. Kalau BCA bikinnya apa? Serius nih Pak Ani. BCA bikinnya gereja itu di Bandung, di dekat SMA 1 Bandung di Dago. Yang bikin gereja ya BCA itu. Ibu main simpen mah jadi uang di BCA. Bukan kita lagi bikin perang lawan BCA, enggak. Emang kita tahu mereka tuh fungsinya tuh orang-orang elit konglomerat semua. Yang punya BCA. Ya, penjaminnya. Sekarang makanya BCA juga kan karena takut kehilangan customer dari orang Islam bikin BCA syariah. Bagus tuh. Karena BCA akhirnya memilah-milih mana kepentingan Islam, mana kepentingan bukan Islam. BCA syariah. Jadi bukan saya yang anti, Ibu harus gak boleh di BRI, gak boleh di BCA, enggak gitu. Ibu tetap di situ, tapi untuk nyimpen BRI syariah. Aman nanti Ibu di hadapan Allah. Ya Allah, saya nyimpen uang di bank untuk kepentingan umat Islam. Apa? BRI syariah gitu. Seandainya BRI syariahnya ada masalah, bukan urusan Ibu. Ya. Itu sudah ikhtiar manusia. Nih Bang Sibeng nih. Sibeng 90% dananya diputar-putar untuk pinjol, pinjaman online dan judi online. Ibu nyimpen di Sibeng itu gimana ya? Kan nggak mungkin kan orang nyimpen di Sibeng, orang-orang ulama nggak mungkin. Orang ulama nih, contoh model Ustadz Adi Hidayat ini, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya nyimpennya di bank apa? BSI, Bank Syariah Indonesia. Bukan berarti BSI lebih baik dari yang lain. Minimal mereka tuh ketika ditanya tanggung jawabnya tuh nggak terlalu gede. BSI, Bank Syariah Indonesia. Tapi boleh nggak? Teman ada saudara saya katanya yang kerja di Bank BCA, boleh kerja mah itu nama karyawan. Ya. Orang kerja gimana? Ya. Kerja jadi satpamnya ya boleh. Karena kan tenaga yang keluar, betul? Boleh. Kerja di bank boleh, silakan. Ya. Gak ada urusan dengan gajinya, ya. Karena kita digaji karena keringatnya. Bukan masalah riba. Tapi kita akan ditanggungjawabkan karena ibu simpen uang dengan riba, itu tanggung jawab dunia akhirat. Sekarang yang terjadi orang kredit motor karena nggak paham syariat, setiap bulan fluktuatif, ada tambahan bunga. Di tahun kesini makan naik ininya, cicilannya, itu yang disebut riba. Ya. Kalau mau kredit syariah, harga awal sampai akhir itu nggak berubah. Tapi emang harus beda dong, harga cash sama harga kredit harus beda dong. Kalau kamu kredit harganya jadi mahal atau disebut cicil. Tapi kalau kamu cash harganya jadi murah. Tapi kalau kamu nyicil pun harganya tidak akan bertambah dan murah terus sampai beres segitu. Contoh, nyicil 700.000 terus 700.000 sampai beres. Nggak naik, nggak kurang. Sekarang kadang 700 ini, kadang naik segini, itu yang disebutnya gurur dalam ribawi. Satu bulan itu mau sekarang 600.000. Lewat 1-2 hari itu harus bayar. Ya itu masalahnya riba di situ. Nah, yang sekarang yang terjadi kan ada motor nggak kebayar cicilannya, tiba-tiba ada mata elang. Mata elang itu sebenarnya bukan dari dealer, cuman mereka tuh emang kerjanya itu mencari orang-orang yang tidak tertib pembayaran. Akhirnya dengan dalil apa sebenarnya kalau bisa jangan dikasih ke mata elang, ya. Hajar aja mata elang, nggak ada urusan ya. Karena mereka mah nyari kesempatan. Dia punya data-data. Akhirnya karena kita tidak pakai syariah, telat aja udah diambil paksa gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau syariah contoh, dia ada keterlambatan, ya, dia laporan dong kepada orangnya, dia langsung akad baru,
maaf bulan ini saya belum bisa bayar di tepat harinya, saya minta keringanan seminggu lagi akad baru, tapi bayarnya tetap segitu ya, nggak sampai dikerahkan mata elang, nggak gitu. Emang ada banyak orang-orang kaya di Indonesia yang Islam kebanyakan beli rumahnya kredit, tapi kredit syariah. Dia bilang, daripada saya beli rumah ini 5 miliar langsung cash, mending beli rumah ini dicicil, tapi cicilannya cicilan syariah. Karena saya uangnya sisanya akan diberikan untuk dipakai untuk namanya usaha aset bisnis yang lainnya. Dan beli rumahnya 100 juta. Kalau beli cash, maka pemikirannya harus gitu. Harus modern. Ya, seperti itu. Ibu bapak mas sekarang lagi pusing kalau masalah keuangan. Yang penting coba kalau beli ya itu akadnya harus bagus ya, harus bagus. Bakar berhutang juga boleh, yang penting akadnya bagus. Akad untuk menunda hutang boleh. Balik lagi, punten ge, harusnya kita tuh ada uang hari ini, tapi sekarang aduh katanya uangnya belum bisa masuk, minta waktu lagi. Boleh ngomong gitu. Jangan sampai ibu bapak tahu nggak cara karomah orang bisa ngilang? Gampang. Tahu? Ya udah banyak utang aja nanti ngilang sendiri. Kalau orang banyak utang ngilang nggak? Ngilangnya cepet. Ya, benar. Kalau mau ngilang tuh banyak utang. Nah, sebenarnya tuh nggak harus ngilang, ya. Sebenarnya kalau nggak usah malu. Orang berhutang itu transaksi, tuh. Dia ngobrol dengan baik-baik. Punten, saya harusnya tuh minggu ini bayar Pak, tapi kebetulan ini belum turun uangnya. Minta waktu lagi, boleh itu. Makanya kalau bertransaksi berhutang sama orang soleh juga. Contoh yang memberi itunya Pak Haji, punten nggak bisa bayar, berarti banyak ya wes lah, ditunggu seminggu maning lah, boleh. Makanya jangan berhutang sama contoh orang-orang, naudzubillah, orang punten nggak bawa suku, orang Batak, yang dia otaknya pikirannya kan duit. Otaknya kalau dia nggak mau rugi, ya langsung ditagih, nyari namanya Pak, debt collector ya Pak apa? Ya orang-orang itu ya, akhirnya jadi ribut gitu. Banyak orang-orang bertransaksi banyak ya, bertransaksi. Kalau kredit emas gimana? Kredit emas, bagus tuh. Ibu kalau ibu bapak nih kalau mau investasi beli emas Pak, beli emas. Saya sekarang investasi emas ya. Dulu saya pertama beli emas di Arab Saudi, sekotak gini. Berapa 15 gram. Itu harganya sekitar 1.800 real. Enggak tahu batangan gitu. Nah, jangan mau dijual lagi deket karena nggak akan untung. Simpen emas itu tahunan. Contoh beli emas di tahun itu harganya segram berapa? 500 contoh. Di tahun itu, tahun 2024, tahun ini. Bapak ibu simpen emas itu nanti dijual tahun 2034, 10 tahun kemudian. Ini emas ini nggak akan pernah turun, harganya akan naik. Maka jual ketika naik. Itu namanya emas itu tidak akan mana inflasi. Inflasi itu nggak akan turun. Nah ini Bapak tanya bagaimana kredit emas Antam, PT Antam. Pernah dibahas nih di MUI nih. Pertanyaan kembali. Kredit itu boleh nggak dalam Islam? Boleh. Kredit itu boleh Pak. Kredit itu nggak haram. Orang-orang bodoh aja yang bilang kredit nggak boleh ya. Kredit itu boleh. Bahkan para ulama tuh pernah banyak yang menganjurkan kredit. Kredit itu kan intinya dicicil. Menyicil suatu anggunan. Boleh. Nah Bapak pertanyaannya kredit emas kepada siapa dulu? Contoh kredit emasnya kepada perusahaan PT Antam yang jelas sertifikasinya dan lain-lain gitu ya. Maka si PT Antam itu membuka seluas-luasnya untuk namanya kredit emas. Kredit emas. Di situ ada riba nggak? Kalau si PT Antamnya membuka harga segini dan sampai beres tidak fluktuatif, tidak berubah harga, maka berarti tidak ada riba. Contoh, PT Antam membuka benar-benar sebanyak-banyaknya orang yang punya saham emas. Maka boleh Bapak beli, contoh harga sekarang pengen beli yang 50 gram. Ya. Tapi Bapak dikredit, ya, dicicil bayarnya. Tapi Bapak sudah tertulis Bapak Susana pemilik emas 50 gram. Tapi uangnya belum beres ini. Jadi belum Belum beres, tapi diakad.
Tapi Bapak yang sur. PT Antam itu membolehkan Bapak punya saham 50 emas, 50 gram emas. Tapi dengan akad dicicil. Ada yang kayak gitu. Riba enggak? Emas itu enggak ada riba. Pak. Emas itu kalau digitukan enggak ada riba. Riba itu ketika tukar emas sama emas itu riba. Emas sama perak. Nanti bahasan riba tuh lebih itu. Ini kalau orang udah mulai emas di pas-pasan nih, ya, alhamdulillah. Coba udah dicoba Pak, udah coba. Yang penting orang yang berkreditnya itu harus paham dulu cara kerjanya. Intinya apa? Semua akad itu akan sah ketika kita tahu cara akad kerjanya. Jangan sampai main ambil tapi nggak paham konsekuensi dan fluktuatifnya. Itu yang jadi riba. Ujung-ujungnya ketika ibu itu dirugikan, ibu itu marah-marah kan? Karena nggak paham dari awalnya akadnya. Makanya harus didampingi sama orang paham. Gimana penjelasannya aja? Ibu, bapak beli rumah yang ada SHM atau SHGB. Ada cicilan rumah SHM, SHGB. Dan ada namanya juga rumah yang disebutnya subsidi. Ya. Di daerah Jamblang. Pertanyaan saya, boleh nggak kredit rumah? Boleh banget. Boleh. Yang penting satu, itu bayaran rumahnya tidak fluktuatif. Dia ngomong dalam akadnya, Pak, ini Bapak kalau cicil rumah selama 20 tahun, cicilannya per bulan adalah 1.100.000 sampai beres, nggak naik, nggak turun, 1.100.000 ikut. Tapi kalau dia bilang gini, Pak, ini cicilan rumah harganya 1.100.000 tapi fluktuatif, tahun depan bisa naik, itu riba. Gak jelas harga rumahnya berapa itu, bener nggak? Gak jelas itu. Coba tahun kesekian berapa, nggak kebayang. Gimana kalau ada namanya contoh Krismon, nanti harga rumah anjlok, Bapak cicilan Bapak sebulan 3 juta, rugi siapa? Tapi kalau udah akad di awal, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang cicilannya, ikut Pak. Itu namanya kredit syariah. Boleh Pak, boleh Pak. Contoh, nah ini pas pemahaman tentang DP. Daripada Bapak cuma-cuma pakai akad, mendingan sedekah. Ngomong ke orang-orang tukang rumahnya, Pak, ini maaf 1 juta ini DP rumah atau Bapak cuman hanya sekedar uang transport? Jujur aja, nggak apa-apa. Oh Pak, sebenarnya ini uang transport aja. Udah saya sedekah aja 1 juta. Jangan masukin ke harga rumah, nanti riba. Jadi jangan sampai ada uang yang nggak jelas, nggak boleh. Jadi kalau mau harga bukan. Ngerti nggak Pak? Yang sekarang dibingungkan tuh ini harga atau bukan. Cicilan awal itu masuk nggak ke motor? Ternyata di itu nggak masuk. Ini riba semua Pak. Ternyata mainan orang dealer. Nah itu yang disebut riba. Riba itu harganya tuh nggak ketahuan. Akhirnya kita hitung-hitung, ini harga motor ini berapa jadinya? Saya keluar pertama 5, terus katanya nambah lagi 500. Ini orang-orang tuh kan ini memanfaatkan sesuatu, betul? Nah, itu yang disebutnya riba. Akhirnya harga motornya berapa? Tapi kalau contoh udah jelas nih. Kalau cicil 20 tahun Bapak sebulan 1 juta. Selama 20 tahun hitung aja, jelas harganya kan? Nah, berarti itu sudah ketahuan harganya. Saya sudah beli harga rumah ini dengan harga segini, dengan akad cicil. Gak akan nambah, gak akan kurang. Itu sahih. Alhamdulillah. Ya. Kan dalam perjanjian